waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Bapak RT 04 Kampung Okut, Bapak Lekson beserta keluarga, kita bapak-bapak pengurus RT 04 RW 18 dan juga seluruh warga Kampung Okut sehati yang insya Allah selalu dalam kondisi sehat walafiat meskipun dalam kondisi pandemi wabah COVID-19 ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana sampai dengan siang hari ini kita masih dapat karunia dan hidayahnya sehingga kita masih tetap diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah SWT. Mungkin di saat saudara-saudara kita yang lain sekarang mungkin ada yang sudah mendahului kita karena wabah ini, kemudian juga ada yang sedang berbaring di rumah sakit karena juga wabah COVID ini. Tapi alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan di saat pandemi ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus RT 04 dan warga Kampung Okut Sehati. Alhamdulillah pada siang hari ini masih bisa bersilaturahim dalam semuanya pada kondisi ceria ya, dalam suasana Lebaran. Jadi meskipun adanya wabah seperti ini, sebagian dari kita mungkin bahkan semua itu ada sedikit kesedihan, di mana yang biasanya pada kondisi Lebaran seperti ini ada yang berkumpul secara langsung dengan keluarga kita, tapi untuk kali ini mungkin kita sedang diuji kesabarannya oleh Allah SWT untuk bisa memahami kondisi ini dengan sedikit bersabar bahwa insya Allah dengan kesabaran ini Allah akan mengembalikan kembali suasana yang ceria ini, suara yang ceria yang mudah-mudahan akan lebih membahagiakan kita juga. Alhamdulillah pada sampai dengan saat ini khususnya di Kampung Okut Sehati ya, RT 4018 RW 18 dan juga di seluruhan RW 18 Elysium Residen tidak ada yang terjangkit atau kena wabah COVID-19. Patut kita syukuri bersama, ya ini semua adalah berkat dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di mana anjuran-anjuran pemerintah bisa dilaksanakan secara sadar bahwa wabah ini memang bukan hanya aturan, bukan sekedar aturan yang harus kita patuhi, tapi harus dari diri kita sendiri yang sadar bahwa dengan adanya wabah ini, kita semua itu harus introspeksi diri. Apa yang harus kita lakukan, sehingga kita semua itu bisa menang melawan COVID ini. Ya, syukur alhamdulillah, kita sampai dengan saat ini, kita masih diberikan kesabaran, dan itu adalah salah satu ada kuncinya, bahwa kita akan menang di kemudian hari. Kita semua itu harus bisa mengambil manfaat atau hikmahnya, di mana dengan kondisi seperti ini, hal-hal positif, insya Allah banyak yang kita bisa lakukan dibandingkan pada kondisi-kondisi normal. Ya, salah satu contoh, mohon maaf mungkin untuk sebagian umat Muslim yang tadinya itu harus tarawih berjamaah, akhirnya harus tarawih di masing-masing rumah. Yang itu menuntut kita, terutama para kepala keluarga, untuk bisa menjadi imam untuk keluarganya. Ya mungkin seperti Al-Fakir bahwa kita harus sadar yang tadinya mungkin bacaan kita di dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran kurang lancar, akhirnya dengan adanya seperti ini sadar, oh iya, saya itu suatu saat harus menjadi panutan keluarga, pemimpin keluarga, saya harus lebih banyak belajar lagi mengaji seperti itu. Atau minimal kemarin pada sholat Idul Fitri, mungkin semua keluarga melaksanakannya di rumah. Itu juga yang mungkin tidak terbayang bahwa kita akan menjadi seorang khatib di dalam sholat Idul Fitri, tapi dengan adanya wabah ini, banyak khotib-khotib di
dunia ini, istilahnya khotib dadakan seperti itu. Tapi dengan seperti itu itulah hikmah-hikmah di dalam kita menghadapi COVID-19 ini. Ya, itu adalah sedikit yang kami sampaikan terkait dengan wabah COVID, dan sekali lagi itu adalah merupakan ujian kesabaran kita. Insya Allah dengan sabar dan tindakan-tindakan yang sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah dan kesadaran kita semua bisa menang dalam menghadapi COVID-19 ini. Berikutnya dalam kesempatan ini, kami atas nama pribadi, keluarga, dan pengurus RW 18 mengaturkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya, dan kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, yang mana dalam pergaulan kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan mudah-mudahan kita semua dapat ditingkatkan iman dan takwanya selepas Ramadan ini, dan kita selalu diberikan kesabaran, diberikan kesehatan, dan keselamatan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan sekali lagi mohon maaf apabila kami banyak melakukan kesalahan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak RW atas pesan-pesannya. Pak Ibu sekalian. Jadi kita bisa dapat pesan dari Pak RW supaya tetap sabar gitu ya Pak RW ya? Iya Pak, kita harus sabar. Kuncinya itu. Iya. Ya ini harus banyak sabar memang. Tapi sabar juga harus ditambah dengan benar ya Pak? Iya. Jadi sabar dan benar gitu. Sabar, jalanin social distancing, sabar. Nggak ikut kepancing, bukan sabar ngantri di mall gitu ya Pak ya? Iya. Sabar ke pasar, sabarnya sabar ngantri gitu. Iya. Alhamdulillah, baik. Insyaallah teman-teman di sini sabar-sabar nih Pak RW. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kita dengarkan dari Pak Lekson sebagai komandannya Kampung Opud. Kami persilakan. Pak RT, mikrofonnya saya unmute dulu, sebentar. Ada Pak Sebentar, Pak RT suaranya belum keluar. Mikrofonnya, oke, silakan. Sebentar ya, saya coba klik. Sebentar Pak RT. Udah Pak RT, oke, silakan Pak RT. Selamat siang. Selamat siang Pak. Silakan Pak RT, jelas, suaranya jelas Pak RT, silakan. Yang lainnya kan di mute. Iya. Selamat siang semua warga Kampung Opud. Yang kami hormati Bapak RW, Bapak Faisin, Bapak Riki, Pak Doni yang udah mengarrange acara halal bihalal kita melalui live streaming hari ini. Terima kasih banyak. Jadi kami sekeluarga, saya sebagai Ketua RT 04 Kampung Opud mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi saya cerita sedikit kondisi keluarga semua sehat. Kami sekarang lagi libur, mulai Juni nanti udah kembali masuk dengan kondisi normal, kita harapkan normal. Tadi Pak Haji Doni juga udah bilang dari awal, kita bersyukur warga Kampung Opud semua sehat-sehat, kita dengar nggak ada satupun yang terkena COVID-19 ini. Jadi kita juga berterima kasih kepada Dr. Ferry sebagai koordinator untuk pencegahan COVID-19 ini dan semua dokter-dokter yang ada di Kampung Opud ini. Kemarin saya saking kangennya sama warga-warga ini semua, jadi saya keliling. Saya lewat rumahnya Pak Haji Doni, Pak Rijal, rupanya Pak Haji Riki lagi mudik lokal katanya, jadi kemarin nggak sempat ketemu. Saya cuman numpang lewat doang, saya lihat satu-satu, saya ketemu Pak Arif, Pak Bayu,
yang lain-lain saya lihat, wah, sampai kita lupa hari-hari hari ini. Semua merasa hari Minggu, kata Pak Arif tadi, Pak Fajar tadi. Saya pas WA itu undangan kita baru saya ingat, wah rupanya hari ini udah hari Senin. Jadi saking lamanya kita di rumah. Jadi anak-anak di rumah, Kevin juga work from home, Keiko PJJ. Jadi belajar dari rumah. Nah, sekarang dia lagi mempersiapkan untuk UTBK, SBMPTN. Mohon doanya untuk warga Kampung Oput semua. Terus yang lain, kalau saya ingat tahun kemarin kita cara halal bihalal di Hotel Ayola. Kita begitu ramai sekali, meriah sekali, banyak sekali kita yang berkumpul. Mudah-mudahan dengan COVID-19 mulai ke yang lebih baik, nanti kita bisa berkumpul lagi semua kopi darat, Kopda. Kita bikin acara 17-an lebih meriah dari hari-hari sebelumnya. Nah itu sedikit. Terus ini kita bergabung, ini ada dari jauh sekali dari Jepang, itu Pak Usman dari Jepang, konnichiwa. Terus ada juga warga kita, ada warga baru nih. Itu Miyagi-san sama Ibu Inge, itu tetangganya Pak Yunus. Itu di AP 5 nomor 21. Mereka akan bergabung ke kita setelah Lebaran ini nanti. Nanti kita dengar dari mereka lebih jauh. Konnichiwa, sumimasen. Terus saya juga melihat banyak warga-warga ini yang belum bergabung semua. Mungkin nanti sambil jalan ada tambah anggota-anggota baru yang bergabung. Jadi sekali lagi kami sebagai Ketua RT, saya Lekson Sembiring dan keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak RT, Bu RT. Ibu RT-nya sengaja agak disimpan ya Pak RT. Nah, nempel lagi Bu RT lebih jelas. Kenapa? Nggak kelihatan. Ya, udah jelas Bu. Kelihatan. Nggak mau pakai handphone masing-masing, Pak Doni, biar kelihatan mesra. Pak. Ya, alhamdulillah Pak RT kemarin sempat keliling, ngeliatin semua warga, sampai ada yang mudik lokal juga ketahuan. Untungnya nggak ada yang ngecek di jalan itu Pak Punggawari gitu. Dan kemarin saya foto Pak RT itu waktu keliling Pak RT. Nah, tadi ada grup dengan teman-teman dari banyak provinsi itu. Saya kasih ke mereka. Tuh, kalau di sini silaturahmi aja cukup di jalan. Wah, mereka, ya ini benar. Yang lain nggak ada yang kayak gini ya. Ya, Masya Allah ya. Pasti kita kangen banget ya untuk bisa ngumpul-ngumpul. Yang biasanya kita banyak acara, segala macam bisa ketemuan. Ini banyak yang ngomong, oh, kapan lagi nih bisa ngumpul. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat dalam masa-masa seperti ini. Sehingga saatnya nanti bisa ngumpul, kita bisa ngumpul dengan sangat baik, dalam keadaan sehat dan tentunya meriah. Baik, selanjutnya kita dengarkan dari teman-teman nih Pak RT ya, Pak RW. Ini udah banyak yang bergabung, ada 20. Kita urutkan dari list aja, berarti dari abjadnya A. Nah, sekarang dari Pak Arif. Monggo Pak Arif, silahkan. Saya unmute dulu, Pak Arif. Sebentar. Saya coba. Oke, silakan Pak Arif. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat bapak-bapak semuanya. Salam sejahtera. Sebenarnya samping saya ada yang sembunyi. Nah, itu baru kelihatan tuh. Ini dong. Katanya nggak pede. Padahal biasanya kan ikut ngomporin di grup Okput itu. Jadi
saya sekeluarga mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin buat semua warga Kampung Ofut. Jadi ini mungkin keprihatinan, tapi di satu sisi adalah kebahagiaan di mana kita sudah, kalau saya pribadi sudah hampir 3 bulan tinggal di rumah WFH. Jadi dengan kumpul begini, ini satu kebahagiaan. Jadi sudah lupa bahwa kondisi kita yang harus mengalami ini ya hilang begitu saja. Kalau ingin cerita, kalau Pak Doni tadi bilang satu-satu akan digilir, sebenarnya ceritanya panjang. Tapi kan kita harus berbagi giliran, paling tidak ada beberapa poin yang isinya sama. Mungkin buat kami di AP2 nomor 6 tidak begitu nggak terlalu banyak perubahan lah, karena kan sekarang warga yang tinggal di rumah kan cuma berdua, cuma saya sama istri. Ini keluarga yang super kecil ya, karena anak kan sudah jauh. Pembantu dan driver, supir kan sudah diliburkan cukup lama. Jadi aktivitas sehari-hari itu apa ya, kalau tidak dibilang selalu berolahraga, mulai pagi sampai sore. Olahraganya itu bukan nge-gym, seperti Dr. Ferry di sebelah kan mungkin Ibu Sani suka nge-gym atau olahraga. Dr. Ferry juga suka jalan. Kalau di rumah saya, olahraganya itu ngepel, nyapu, ngelap-ngelap, nyuci, jemur. Nah, karena Pak Riki juga sering lihat saya atau istri itu jemur di atas ya. Jadi ya itulah aktivitas sehari-hari di samping WFH. Tapi kita bersyukur bahwa bahwa kita masih diberikan kesehatan. Semua warga di Kampung Ofut diberikan kesehatan, diberikan kemudahan di situasi yang sulit. Karena buat saya pribadi, kondisi yang sulit ini masih jauh lebih baik daripada kondisi anak saya yang sekarang sedang kuliah di negeri orang, di mana dia harus benar-benar total lockdown dan sempat 1,5 bulan nggak bisa keluar rumah dan kehabisan bahan makanan. Jadi sempat dibantu sama Pak Riki juga, dan ya bersyukurlah intinya. Nah, kemarin surprise sekali karena selama beberapa bulan ini memang bukan menutup diri untuk tidak menerima tamu, tapi memang kondisinya kita physical distancing masing-masing. Kemarin kami kedatangan tamu istimewa dari Pak RT. Ada Bu Pak Salvinus sama Bu Silvi juga, itu sempat ngobrol di depan. Jadi yang mengasihkan itu begini. Ternyata di Kampung Ofut ini warganya benar-benar memahami aturan atau anjuran dari pemerintah terkait dengan physical distancing. Buktinya kemarin pada saat ada Pak Salvinus, Bu Selvi, Pak RT, Bu RT, itu kita menjaga jarak itu. Benar-benar menjaga jarak. Biasanya padahal kan sudah biasa cipika-cipiki ya kalau kayak begitu. Kalau saya cipika-cipiki Pak Lekson, nggak mungkin kan cipika-cipiki Bu Lekson. Tapi kalau istri mungkin dengan Bu Lekson. Tapi kemarin benar-benar itu. Benar-benar kita jaga jarak. Untungnya kita nggak bawa pagar. Kalau bawa pagar mungkin dibatasi pagar itu kemarin. Tapi disitulah rasa syukur itu ada pada saat saya menyaksikan sendiri bahwa Pak Lekson sama Bu Lekson itu sehat. Demikian pula sebaliknya. Itulah syukur yang sebenarnya di saat kondisi seperti ini. Kalau ketemu bapak-bapak atau ibu-ibu di sekitar pos satpam, melihat mereka sehat, itu bahagianya luar biasa gitu loh. Itulah momen yang sangat menurut saya menyentuh dari AP2 nomor 6. Saya pikir itu dulu Pak Doni, Pak RT dan warga semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita tetap sehat dan diberikan kemudahan ke depan.
Terima kasih. Terima kasih Pak Ari, Bu Siska. Terima kasih Pak Ari, Bu Siska, maaf lahir batin juga. Jadi kalau Pak Arif, WFH-nya ada 2 nih. Work from home sama work for home. Ya, jadi olahraganya asik ya Pak Arif. Tapi driver sama ART udah libur lama, ternyata aman-aman aja ya Pak Arif ya. Aman, Pak. Dan Nah, tetap baju. baik, selanjutnya kita ke Pak Aris Satoto. Monggo Pak Aris. Mungkin bisa di-unmute dulu Pak Aris. Baik, saya unmute dulu Pak Aris. Sebentar, saya unmute dulu. Sebentar, ditunggu Pak Aris. Kok belum ya? Nah, saya coba klik lagi. Coba Pak Aris bisa di-unmute manual Pak Aris dari Ya, handphonenya. Bawah Pak Aris. Nah, oke, silakan Pak Aris. Ya, baik. Terima kasih Pak Doni Monggo atas Pak. kesempatannya. Yang baik ini saya atas nama keluarga Aris Satoto AP526 di kesempatan yang baik ini menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin pada seluruh warga Oakwood, terutama tak kalah juga kepada Pak RT yang selama ini membimbing kami sebagai warga. Terima kasih Pak RT, juga Pak RW tadi memberi saran, juga nasihat-nasihatnya. Tak lain dan tak bukan, selama pandemi ini, kami sekeluarga tentunya tidak banyak bisa berbuat di luar, hanya di rumah saja. Dan mana pada tadi disampaikan Pak Arif, saya selaku suami sedikit hanya bisa membantu istri kegiatan di rumah. Alhamdulillah juga kami sekeluarga, anak-anak juga sehat semua, Pak RT, Pak Doni. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin pada semuanya warga Oakwood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Doni, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aris. Mudah-mudahan senantiasa sehat. Maaf lahir batin. Inji. Ini salah satu cirinya yang banyak WFH itu agak gondrong kita ini. Oh. Lebih rapi. Baik, lanjut ke Om Bayu. Siap, langsung Pak Doni. Wah, udah di-unmute sendiri nih. Iya dong. Nggak minta izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, warga Oakwood semua. Alhamdulillah sampai saat ini kita diberi kesehatan semua. Dan seperti Pak RT bilang tadi, tidak ada warga kita yang terkena dampak penyakit COVID-19 ini. Mudah-mudahan kedepannya terus seperti itu. Dari saya, sekeluarga, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jika ada dari kami mungkin ya salah kata, salah sikap, atau apapun, mohon dimaafkan. Mohon dibukakan pintu maafnya. Terus kemudian mengenai kegiatan ya sama seperti Pak Arif tadi, saya juga olahraganya ngepel, Pak. Ternyata capek juga ya ngepel sama nyapu itu. Ngepel, nyapu, plus membersihin kandang kucing. Yang jumlahnya, Masya Allah, 10 kucing itu luar biasa itu. Saingan sama Pak Dewarsito itu. Jadi ya kerjaan setiap hari, setiap sore, pagi dan sore ya olahraganya itu ya. Lumayan keringetan juga. Dan sesekali goes masih tetap. Alhamdulillah dengan kondisi seperti ini, goes di Cikarang itu sejuk, Pak. Beda sama biasa-biasanya. Biasanya jam 11 itu matahari arisan panasnya luar biasa. Sekarang, waduh, sejuk lah. Langit pun biru gitu lah. Ya mungkin ini salah satu dari dampak positifnya bumi sedikit beristirahat lah. Walaupun secara ekonomi kita ya rada ambiar. Termasuk ya usaha saya dan ya ada satu unit usaha lah yang lumayan menukik, Pak.
terutama yang usaha makanan terkait dengan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bekasi yang melarang untuk dine-in. Jadi ya otomatis ngedrop jauh gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan infonya sih per tanggal 26 besok sudah bisa dine-in. Mudah-mudahan bisa menanjak lagi. Jadi terus apa lagi ya? Ya mungkin itu aja Pak yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan dan tidak ada pun satu warga kita yang terkena COVID-19. Baik, itu aja Pak Doni. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Riki sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bayu. Turut prihatin Pak untuk unit usahanya nggak bisa dine in, tapi memang harus social distancing ya Pak Bayu ya. Iya betul, memang Tapi, aturan dari pemerintahnya seperti itu Pak. Jadi kita harus taatin lah gitu. Tapi insya Allah keganti sama omset di pastry yang naik ya Pak ya. Alhamdulillah, luar biasa Pak. Masih bisa ditutupin. Iya, Masya Allah. Kita kurang-kurang kalau makan produknya Bipastri ini. Ngerayu nih. Ngerayu nih. Tawa aja di host. Baik, selanjutnya ada ini siapa ya? Dub Yourself Me. Dub Yourself Me, ya kita persilahkan. Namanya Dub Yourself Me di sini Pak. Mungkin bisa di-unmute langsung Pak Riki. Silakan Ibu. Ibu siapa ini? Belum ada? Atau mau kita pas dulu, Pak Doni? Lanjut dulu. Silakan Pak Doni. Yang lanjutnya siapa Pak Doni? Ke Pak Ferry. Silakan Dr. Ferry, Komandan COVID. Komandan COVID. Komandan Satgas COVID. Ya. Selamat siang Bapak-bapak semua. Siap. Saya dari AP2 nomor 8 mengucapkan, kami sekeluarga mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Pak, atas mungkin perbuatan, perkataan yang kurang berkenan, kami minta maaf. Betul seperti statement Pak Doni, kalau kami masih suka jalan, masih olahraga Pak. Hampir setiap sore kita jalan-jalan sampai ke Simpruk jalan kaki. Nah untuk pekerjaan saya masih setiap hari masih ke rumah sakit. Penderita COVID ada di depan mata saya. Ya itulah memang mau nggak mau kita harus kerjakan. Tapi tetap proteksi diri. Kita tetap, saya secara pribadi sudah lakukan PCR, sudah rapid test, segala macam, ya alhamdulillah negatif. Nah untuk sebetulnya COVID sendiri terlepas dari apapun memang cukup menakutkan karena penderitanya ada di depan mata saya sendiri Pak. Memang gagal nafas, pasiennya menderita sekali, itu betul Pak. Gitu. Makanya terlepas dari apapun kita harus proteksi diri, proteksi keluarga masing-masing, karena ini hal yang menakutkan yang ada di depan mata kita. Nah, terkait dengan ini, terkait dengan usaha, puji Tuhan usaha saya secara kebijakan tidak ada masalah, karena bekerja setiap sore saya praktek masih seperti biasa, walaupun dilengkapi APD yang super ketat dan sampai sesak nafas, karena pakai masker double-double Pak. Ya, tapi memang daya beli masyarakat sekarang sudah mulai berkurang jauh. Semoga kita bisa melalui COVID ini dengan aman, supaya ekonominya juga tidak distancing ya Pak ya. Itu sih. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Dr. Ferry.
Ya, Selamat baik, Pak. bertugas, mudah-mudahan Iya, Pak. senantiasa sehat. Bagaimana keadaannya sekarang? Sehat, Pak. Ini olahraganya, Oh, masih, Pak. olahraganya udah rutin. Kitanya yang belum bisa ikut rutin nih, Dokter Ferry. Oh, iya. Cukup jalan kaki, Pak. 10 kilo, Ya, 12 kilo setiap hari, Pak. siap, siap, siap. Ya, Baik, baik, thank Pak. you, Dokter Ferry. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, selanjutnya mungkin dari Hakerusan ya. Hakerusan, silahkan Hakerusan. Hai, selamat siang semua ya. Nama saya Miyagi. Miyagi, oke, silahkan. Miyagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf saya kurang bahasa Indonesia. Lanjut istri saya. Minta maaf, suaminya masih belum terlalu pandai bahasa Indonesia. Kami belum pindah ke Oakwood. Pada saat ini kita masih di Ivory Garden. Pindah ke Indonesia pun baru tahun lalu ya. Tahun lalu. Tapi sebenarnya pindah ke Indonesia, rencana untuk pindah ke Oakwood itu di awalnya sebenarnya di pertengahan bulan lalu, tapi karena ya kondisinya seperti ini, jadi sebenarnya kita juga agak-agak bingung mau pindah dalam kondisi seperti ini, tapi memang kita sudah diskusi memang harus pindah, jadi mungkin kita pindah awal-awal after kita tes COVID, after health certificate kita bisa terima health certificate baru kita bisa rencana mau pindah. Kalau memang tidak ada satu dari kami yang reaktif. Nah, sejauh ini sih kita nggak kemana-mana, cuma ya saya sendiri beres-beres rumah Oakwood aja gitu. Maksudnya itu maksudnya apa? Ya, jadi saya masih belum tahu, kami masih belum tahu bagaimana warga di Oakwood, bagaimana situasi atau lain-lainnya. Jadi mohon apa ya? Bukan bantuan, apa ya? Mohon apa ya? Minta tolong. Minta tolong sama-sama. Mungkin itu karena bahasa juga terbatas. Terima kasih. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Arigato. Gitu ya Pak RW, benar ya? Ya, betul. Terima kasih Mr. Miyagi dan Bu Inge dari Ibu ya. Ya, memang dalam kondisi COVID gini belum memungkinkan untuk pindah sewaktu-waktu ya Bu Inge. Tapi kalau ada health certificate-nya, udah jelas kondisinya kondusif, silahkan lapor ke Pak RT nanti. Kalau lapor ke Pak RT tidak perlu sulit bahasa, karena Pak RT kita pandai sekali bahasa Jepangnya. Jadi Mr. Miyagi dan Bu Inge tenang saja. Ya, ini walaupun belum pindah, sudah disambut oleh warga kampung Oakwood ya, Bu Inge dan Pak Miyagi. Welcome. Semoga nggak ada berantem itu aja kami mintanya, karena kami berkendala di Ivory ada berantem. Jadi maksudnya kami kitanya takut ya. Jadi mudah-mudahan, tapi lihat warga di Oakwood sedikit banyak berbeda ya. Totally different with di Ivory. Jadi semoga nggak ada lagi dan kita tidak harus pindah-pindah lagi. Oke. Terima kasih. Ayo, Pak Haji Doni, silakan. Pak Haji Doni suaranya keputus ya, benar ya? Atau yang saya ya nggak jelas?
Pak Bayu, suaranya Pak Doni jelas kah? Atau yang saya aja nggak jelas? Suaranya ini kurang bagus. Suara Pak Doni putus-putus. Oh, kelihatannya karena hujan ini. Oh iya, koneksi betul. hilang nih. Saya kira punya Koneksi saya hilang. aja yang putus. Barusan lari-lari, jemuran. Ayo Pak Arif, mau olahraga dulu ke atas, mau ngambil jemuran, kita tungguin kok, Pak. Barusan lari, Pak. Udah beres. Oke, ini kelihatannya Pak Haji Doni lagi terputus. Kita lanjutkan. Tadi udah Pak Miyagi ya. Setelah itu kita lanjutkan ke berarti, wah, tadi I ada nggak nih? Kelihatannya, wah, langsung ke Bang Kasmar ini. Silakan Bang. Sebentar, saya unmute dulu. Kita sembari nunggu juga Pak Haji Doni untuk masuk lagi. Sebentar. Coba Pak Kasmar bisa di-unmute sendiri Pak dari handphonenya. Oke, silakan. Sudah bisa Pak? Jelas Sudah Pak. jelas suaranya? Jelas, sangat jelas. Baik. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kami sekeluarga di sini sehat-sehat aja. Semoga semua yang di Kampung Okut sehat selalu. Terutama Pak RW yang bergabung pada hari ini. Terima kasih Pak RW sudah sempatkan waktunya bergabung dengan Kampung Okut. Kami mungkin bisa langsung saya juga sampaikan beberapa poin-poin untuk kebaikan kita bersama di Kampung Okut ini. Mungkin dari koordinator atau mungkin Pak RT bisa di-copy apa yang saya sampaikan atau yang saya himbau untuk dilakukan untuk kebaikan warga dan juga Kampung Okut ini. Yang pertama yaitu tentang kendaraan baik itu mobil atau motor yang melintas di AP6. Mungkin seperti saran dari Pak RT atau mungkin Pak Riki pada beberapa hari yang lalu supaya kita akan sosialisasikan ataupun kita untuk menyampaikan kepada warga supaya lebih menjaga ketertiban di Okut ini. Dan memang beberapa akhir-akhir ini kita juga tahu bahwa di AP6 ini begitu banyak komplain tentang kendaraan yang begitu kurang menjaga kecepatan. Itu kita juga tahu bahwa yang di jalan AP6 ini memang warga juga yang sering melanggar aturan tersebut, yaitu kecepatan di atas 20 km per jam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya juga mencari tahu atau tentang SOP di pintu masuk security, yaitu kartu pas. Saya beberapa atau akhir-akhir ini saya juga bingung. Memang saya punya kartu pas, tapi dari security sendiri setiap saya mau masuk atau mau keluar dari atau keluar dari klaster selalu dibukain. Jadi saya bingung. Ini kalau begini kartu pas saya nggak berlaku dong kalau begini. Jadi untuk apa saya urus kartu pas kalau saya sendiri dibukain terus portalnya begitu loh. Nah, saya khawatir kalau security selalu membukakan seperti itu terus, saya khawatir nanti ada mungkin mirip mobilnya dengan warga Okut, langsung dibukain, ternyata kita nggak tahu loh Bapak Ibu warga Okut, apakah itu warga atau bukan, kita kan nggak tahu. Jadi saya berharap kalau bisa security jangan langsung main bukain aja kalau ada mobil atau kendaraan yang masuk begitu. Nah, itu yang kedua.
Nah, yang ketiga, saya mohon untuk kucing berkeliaran di AP6 ini, kalau bisa dimasukin kandangnya lah. Karena jujur saja, di rumah saya itu setiap pagi saya selalu mengepel. Karena banyak sekali kotoran-kotoran kucing atau mungkin kucingnya sendiri yang mungkin kakinya terluka. Jadi di teras rumah saya itu setiap pagi itu saya selalu menemukan ceceran darah dari kucing gitu. Dan juga sebaiknya kalau menurut saya sih sebaiknya kalau peliharaan kucing itu dimasukin kandang lah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon untuk Pak RT dan juga koordinator lingkungan untuk AP6 ini supaya itu menjadi perhatian. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau memang ada penyampaian saya yang kurang pas. Mohon dimaafkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Kasmar. Lanjut, Silakan Pak Pak Haji Doni, dilanjut. Jadi nanti dijawab terakhir oleh Pak RT ya. Itu tadi Pak Kasmar ada Mas Security yang tidak kontrol, yang ketiga masalah kucing yang berkeliaran. Gitu ya. Ya, Pak Haji Doni, monggo Pak Haji Doni. Pak error lagi nih Pak Haji Doni ya. Ini gambar yang tidak bergerak atau Pak Haji Doni lagi ngelamun nih? Oke, berarti kita lanjut lagi ke L siapa nggak ada? L Pak RT, udah dong. Kita lanjut ke M Pak Masanto. Silakan Pak. Saya coba unmute dulu. Oke, silakan Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, kami sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faizin buat yang bapak-bapak ibu yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Semoga semuanya dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu sehat-sehat selalu. Mengenai informasi-informasi yang lain, ya kami sekeluarga memang sudah beberapa bulan ini di rumah. Mengenai poin-poin lingkungan di tempat kita bersama ini, ya selain hewan-hewan yang berkeliaran sama kebersihan, ya tempat-tempat sampah sering sekali berantakan. Supaya kita lebih sadar lagi lah kebersihan lingkungan kita. Yang lain sih sudah dibahas mulai pas masuk seperti yang tadi dibahas. Itu aja dari saya Pak. Terima kasih banyak kesempatannya. Baik Pak Mas Santo, terima kasih. Pak Doni, udah bisa monitor Pak Haji Doni? Wah, kalau lihat kedipan matanya masih error ini kelihatannya koneksi ya Pak Haji Doni. Kedipannya pelan sekali. Oke, terputus lagi Pak Haji Doni. Berarti kita lanjut lagi ke, wah ini komandannya AP6 ini. Kelihatannya harus dipersiapkan. Oke, Pak Maimun, Pak Haji Maimun, silakan. Saya unmute dulu, coba. Oke, coba di unmute manual Pak Maimun bisa? Mikrofonnya, sebentar. Ya Pak, kedengaran ya Pak? Kedengaran, silakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada koordinator yang terutama ya atas terselenggaranya streaming ini ya. Mudah-mudahan kompak selalu. Kami ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata atau kesalahan kami selama ini yang kurang berkenan di rekan-rekan warga Obud. Mohon dimaafkan kesalahan kami ya. Saya mungkin sudah banyak yang disampaikan mengenai corona dan lain sebagainya. Mungkin saya ingin sedikit menyampaikan mengenai rapat RT. Mungkin dulu waktu beberapa tahun lalu kita sering mengadakan pertemuan di rumah warga, kadang-kadang digilir untuk membahas masalah-masalah atau apa-apa yang ingin kita bicarakan mengenai kebaikan di kampung Obud kita ini. Mungkin sekarang karena kondisi corona ya kita tidak bisa melakukannya. Apakah nanti kita memakai cara live streaming ini atau kita tunggu coronanya reda dulu nih, selesai dulu, baru kita silaturahim seperti dulu-dulu lagi Pak, di rumah-rumah warga
siapa digilir gitu ya, sambil kita ngobrol, kayaknya kedekatannya lebih ini. Dan kita bisa bicara semua masalah yang terjadi di kampung kita, biarpun tidak bisa kita realisasikan hasil musyawarah tersebut, tapi paling tidak kita sudah bicarakan gitu di antara warga, kita bisa mencari solusi untuk kebaikan warga. Karena memang kalau kita lihat sih di mana-mana masalah itu pasti ada. Tapi kita bagaimana menyikapinya masalah tersebut, memperkecil kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, terlebih antara warga ada yang tidak menyenangkan gitu. Kita carikan solusi seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Maimun. Itu tadi yang udah ada beberapa masukan-masukan tadi dan pertanyaan itu saya letakkan itu di grup chatnya ya. Jadi nanti dikoreksi apa yang kurang. Jadi saya coba masukkan di grup chatnya, bisa dilihat. Oke, kita lanjut dulu. Ini Pak Haji Doni masih belum ada ya. Kita lanjutkan. MN. Siapa lagi? Nah ini Pak Haji Doni ini. Pak Nurdin. Mungkin. Silakan Pak Nurdin. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak ya? Udah ambil. Loud and clear, Pak. Kedengaran banget. Oke, sip. Ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua kawan-kawan di Kampung Awut. Saya sih sekarang kebetulan, maaf ya, saya mudik. Mudik ke rumah orang tua. Gitu. Jadi kalau selama dari bulan Maret ini kan sejak anak-anak libur, anak sama istri ya ngumpul semua di rumah orang tua ya di Jakarta. Jadi kalau saya trafficnya ya seminggu sekali. Jadi saya tetap terbuka lah gitu ke orang tua juga. Kalau terkait dengan kondisi usaha ya sekarang semua di saya juga runningnya kurang lebih cuma 30% ya dari normal. Tapi alhamdulillah kita tidak ada pemangkasan karyawan, jadi tetap kita pertahankan gitu. Nah, kalau untuk terkait dengan Kampung Awut sebenarnya tadi beberapa poin sudah disampaikan oleh Pak Kasmar ya sama Pak Maimun juga. Nah, terkait kayak di masalah binatang ya beberapa kali, bukan beberapa kali sih, memang kayaknya halaman saya sudah jadi toilet umum sih ya. Tapi kita rajin bersihin, tapi ya nggak apa-apa itu jadi pupuk. Jadi tanamannya jadi lebih sehat. Nah, kalau untuk terkait keamanan, saya keamanan keluar masuk, ada beberapa poin saya bilang untuk tingkat security di komplek kita juga sudah cukup bagus. Gitu. Kayak saya pernah ban motor bocor, saya minta anak-anak untuk angkut, itu memang ditanyakan ya, itu saya juga salah waktu itu nggak ngasih informasi karena dadakan gitu. Jadi sempat ditahan dulu, dimintain surat keterangan, saya harus bikin surat keterangan untuk mengeluarkan motor itu udah cukup bagus. Cuma kalau terkait mobil memang iya, saya juga merasa agak kurang safety kalau untuk mobil. Nah. Kalau untuk mobil saya merasa memang agak kurang ya safety-nya ya, karena security kita kan sudah ganti beberapa regu ya, gitu. Yang dimana kalau ganti regu baru mereka harus ngapalin warga. Nah, yang jadi khawatir yaitu jadi kebiasaan yang akhirnya dengan gampangnya mobil bisa dikeluarin. Apalagi saya pernah supir yang datang ke rumah untuk ngambil mobil gitu kan, itu pun dikasih izin gitu. Memang waktu itu saya udah koordinasi dulu sih gitu. Tapi khawatirnya namanya ada misprosedur kayak gitu, nanti jadi kebiasaan, akhirnya jadi nggak aware lagi gitu loh. Gitu. Nah, poinnya sih itu. Kalau terkait untuk masa kecepatan, ya pelang saya sudah bantu benerin, sudah dipasang semua oleh Pak RT sama tim. Terima kasih banyak. Cuma mungkin masih ada beberapa warga yang kurang tertib ya
mungkin perlu kita kita ajak musyawarah sama-sama sih. Itu poin dari saya sih, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurdin. Saya kira tadi lagi ke Jogja, Pak. Oke, lanjut Pak Haji Doni. Jelas kok tadi. Halo. Ya Pak Doni. Iya. Ya. Baik, selanjutnya kita ke Om Paul. Sebentar, Pak Paul, saya unmute dulu. Pak Paul ya, sabar ya Pak ya. Pak, nggih, sabar nggih. Monggo Pak. Paul biasanya lagi buka. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat bapak-bapak sekalian yang telah merayakan. Mau ngomong apa ya, bingung aku. Ya, saya mewakili dari Pak Suryo itu tadi menyampaikan minal aidin buat bapak sekalian, warga Ubud. Semoga dengan keadaan kita seperti ini, walaupun seperti ini, silaturahmi baik, tetap terjaga, kerukunan antar warga juga terjaga. Mungkin kalau saran-saran atau keluhan ya, sementara ya untuk kendaraan atau apa ya itu tadi sudah disampaikan Pak Kasmar. Ya, teman, waktu di grup kemarin ya kita sempat ini ya Pak Kasmar, kok saya aja yang lapor ya. Saya kebetulan juga di sini nggak tahu ya, mungkin yang sering mengetahui hal itu Pak Kasmar ya, terima kasih. Kalau ada orang-orang atau yang suka ngebut itu mungkin tindakan lebih dipertegas lagi untuk kedepannya. Mungkin itu aja ya Pak yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, minal aidin wal faizin. Saya kembalikan ke Pak Doni. Nah, terima kasih Om. Liburannya di kampung Ubud saja. Mudah-mudahan sehat-sehat ya Om. Amin, nggih Pak. Dari Om Paul kita lanjut ke Pak Rijal. Dari Om Rijal. Bentar, saya unmute. Oke, silakan. Ke-mute lagi Pak, maaf Pak. Bentar, di-unmute sendiri aja Pak. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana Pak? Terakhir salam sehat supaya kita semua dalam keadaan kondisi sehat walafiat dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan tak lupa ya saya atas nama pribadi keluarga dan warga ucapkan minal aidin wal faizin, selamat merayakan Hari Idul Fitri di 1 Syawal 1441 Hijriah. Ya, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Bahwa semua terkait dengan kondisi kampung kita ya, alhamdulillah ya, karena ya walaupun masih ada sedikit kendala, tapi saya perhatikan selama di sini alhamdulillah terjadi peningkatan ya, pertama mulai kebersihannya, dan saya itu alhamdulillah ya kalau masuk ke kampung itu alhamdulillah bersih banget dibanding kalau kita masuk ke klaster-klaster yang lain itu bekas-bekas pohonnya, daun-daun yang kering itu di jalan tidak ada yang ngurus, dan kita alhamdulillah masih ada yang ibu yang bisa nyapu ya, walaupun masih di tempat kita masih banyak sering terjadi sampahnya pada dibuka oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ya, terus masuk ke tempat orang buang air gitu. Jadi kita kendalanya bukan di orang Pak, sebenarnya sih di hewan ya, banyak mengganggu kita, mulai dari anjing yang berkeliaran, kucing, dan saya lihat kebanyakan ya yang bikin di kampung kita itu ya dari hewan-hewan ya, kucing apa aja bongkar bak sampah kita, anjing-anjing liar, alhamdulillah ya, sekarang sudah mulai berkurang, terutama anjing sudah beberapa kali keliling-keliling sudah nggak menemukan anjing-anjing ya. Ya harapannya mudah-mudahan kampung kita makin hari makin baik ya, walaupun hampir tiap
2-3 bulan itu terjadi pergantian di security ya, dan mudah-mudahan kita akan selalu melakukan komunikasi yang baik dengan security untuk bagaimana dia menjalankan SOP kesekuritan yang baik. Nah, itu saja dari saya, semoga kampung kita makin baik, dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rijal. Mudah-mudahan kampung kita aman. Ya, kampung kita perlu tim pemburu ya Pak. Kita bikin nanti tim pemburu khusus hewan yang liar. Baik, selanjutnya ada Pak Salvinus, Pak Usman, Pak Yunus. Tadi ada Pak Sesepuh yang join. Welcome Pak Sesepuh. Sekarang kita ke Pak Salvinus dulu. Pak Salvinus di Kampung Okut atau Kampung Toraja ini? Silahkan Pak Salvinus. Ambil dari mana ya? Benar, Pak Salvinus. Bentar, saya unmute Pak Salvinus. Halo, selamat sore. Ya, dibantu unmute Pak. Silakan. Ya, selamat sore Pak Salvinus. Apa kedengaran nggak? Terdengar jelas Pak. Apakah suara saya kedengaran? Oh, jelas sekali Pak. Oh, jelas ya. Berarti saya yang di sini karena hujan jadi nggak begitu mendengar suara. Assalamualaikum semuanya. Salam. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Lebaran. Salam sehat buat kita semua warga Okut. Saya senang kita bisa tatap muka, melihat wajah, melihat ekspresi gembira dari kita semuanya. Ada yang mengucapkan selamat Lebaran nih. Selamat minal aidin wal faizin, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama, ya, Pak Salvinus. Mungkin COVID ini membuat kita jarang ketemu, tetapi saya rasa dalam hati kita semua saling merindukan ya. Saya lihat wajah-wajah senyum semuanya, menandakan bahwa kita benar-benar itu akrab satu dengan yang lain. Saya lihat wajah Pak Maimun, Pak Doni, dan semuanya Pak RT, bahkan Pak RW yang dari jauh itu membuat saya itu tetap semangat sebagai warga Okut di sini. Ya, walaupun COVID membuat hidup kita mungkin sedikit berubah, ya ada yang mungkin dulunya asik di mana, sekarang asik di tempat yang lain. Seperti banyak bapak-bapak berubah menjadi apa ya, tukang ngepel, tukang sapu. Saya juga termasuk ada pembagian tugas di tempat saya. Saya bagian nyapu, terus anak saya ada yang bagian ngepel, terus ada yang bagian nyuci, istri saya yang masak. Jadi sekarang mulai jadi ada pembagian tugas karena oh ya selama ini anak-anak saya di luar kota, malah dengan COVID ini kami malah kumpul di rumah jadinya. Jadi ada plus minus memang untuk selama kejadian COVID ini. Buat saya melihat Okut selama ini baik-baik saja. Memang barangkali hanya 1-2 hal seperti disampaikan beberapa orang tadi, mungkin mengenai kecepatan maksimum. Saya hanya sekali melihat ada sepeda motor, saya lagi nyapu, tiba-tiba kencang gitu loh ke depan. Mungkin sepeda motor pengantar atau apa saya nggak lupa, tapi saya lagi nyapu kok tiba-tiba kencang jalannya. Mobil sih saya malah nggak begitu perhatikan ya. Jadi salam sehat buat semua. Selamat Lebaran. Semoga ke depan kita semuanya sukses dan tetap bebas dari COVID sehingga kita bisa kumpul kembali sebagai warga Okut yang ya ketawa-ketawa lagi ya, senyum-senyum lagi. Saya kira cukup dari saya. Silakan Pak Doni, teman-teman yang lain ya. Terima kasih. Ini udah yang kesekian warga, hampir ke-20. Curcolnya sama, tapi curcolnya membahagiakan. Ini ada bagi tugas, ada ngambil peran di dalam rumah. Ternyata kita bagi tugas, ternyata pun asik-asik aja. Malah sekarang mulai ada diskusi, kita perlu panggil pulang nggak ya ART? Gimana menurut Pak Salvinus? Mau lanjut nyapu Pak, atau panggil lagi ART kita Pak? Oke, gitu kita lanjut dari Pak Usman, dari nun jauh di sana. Ini di Jepang jam berapa ya sekarang ya? Silakan Pak Usman. Ya,
Assalamualaikum, selamat sore Pak. Terima kasih diberi kesempatan bergabung. Di sini jam 5:30 Pak. Ya masih tapi masih di kantor kita. Sore, Pak? Sore Pak. Cuma 2 jam. Kita lebih cepat. Ya terima kasih Pak. Sebelumnya saya di Alam Permai 1 nomor 57 Pak. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin dari bapak-bapak juga banyak yang belum pernah ketemu saya mungkin ya, karena memang saya jarang-jarang Pak, mungkin setahun cuma sebulan di Obud juga. Cuman luar biasa memang kebersamaan dari rekan-rekan Obud ini, warga Obud ini, meskipun jarang di rumah juga masih dianggap sebagai warga gitu, masih di ikut dimasukkan di dalam grupnya WhatsApp-nya, luar biasa saya kira Pak. Karena saya merasa spesial mungkin Pak di Obud ini ya. Kalau saya di usaha lain juga tercatat jadi warga, tapi nggak pernah kenal sebelah Pak. Terus terang sama-sama di Lipo Pak. Sejak di Lipo di Karawaci juga begitu gitu. Nggak kenal sama sebelah, tapi di Obud ini luar biasa. Gitu. Masih bisa disebut kampung lah gitu. Dengan kata kutip baik ya Pak ya. Semua sudah saya kan bagian terakhir nih Pak, jadi saya sebelumnya juga, saya mau sharing apa ini saya nggak tahu nih Pak. Jadi kalau di Oakwood juga, ini saya sudah dari tahun kemarin belum ke Oakwood nih Pak. Jadi terakhir kemarin saya di Bali bulan Februari awal nih Pak kemarin, tapi sejak itu belum sempat ke sini lagi, ke Indonesia lagi. Saya juga tidak tahu keadaan di Indonesia seperti apa, cuman sekedar sharing aja. Kalau di sini, alhamdulillah Pak, minggu kemarin sudah dibuka semuanya. Kita sudah sangat turun sekali. Kalau di provinsi saya itu total terjangkitnya 74 orang, meninggal 1 orang. Itu pun karena sudah lansia. Untuk saat ini di kota saya itu cuma 4 orang yang terjangkit dan semuanya sembuh. Sekarang sudah 0, makanya sudah banyak dibuka. Sekarang tinggal beberapa provinsi seperti Tokyo, Osaka ya, itu yang beberapa, Yokohama ya, itu yang belum dibuka. Untuk yang lain itu sudah buka. Kita sudah mulai aktivitasnya sudah mulai padat ya. Kemarin sih dibatasin, cuman kita tetap kerja terus juga Pak. Kita juga ngantor terus sih gitu ya. Dibatasin, cuman kita saling menyadari bahwa kita tidak boleh tertular, karena kalau tertular menularkan ke orang lain. Lebih ke situ sih Pak. Jadi kita paling takut kalau kita menularkan kepada orang lain. Bukan takut tertular sebenarnya, takut menularkan orang lain ke orang lain, itu yang kita pahami bersama. Kita tetap jalan, supermarket juga tidak pernah ada yang ditutup ya. Restoran juga dan pencegahan COVID, misalkan di kasirnya dia dikasih plastik ya, plastik untuk mencegah supaya tidak langsung ya, kalau ada orang ngomong, ada orang ini bicara itu tidak langsung ke muka orang. Dan kalau masker memang kita sudah terbiasa Pak ya, kalau kita ada sakit dikit aja kita sudah memang pakai masker gitu ya. Jadi pakai masker itu bukan untuk melindungi, tapi tapi tujuannya adalah tidak menularkan kepada orang lain. Itu tujuannya. Kemudian ekonomi ya, memang dari tahun kemarin ya, Jepang kan memang sudah diprediksi tahun ini minus 0,5%. Tapi dengan adanya COVID ini ya mungkin diperkirakan sampai 3% Pak minusnya. Itu ya tahun ini. Cuman karena di sini sangat banyak sekali UMKM Pak, pemerintah memberikan bantuan-bantuan seperti untuk private company, memberikan bantuan langsung 1 juta yen per private company, kemudian perusahaan yang gede dikasih 3 juta yen, kemudian pinjaman tanpa bunga selama 5 tahun sebesar 20.000 yen untuk perusahaan, kemudian untuk sumbangan bantuan langsungnya kepada warganya itu ada bantuan per jiwa itu ada 100.000 yen ya. Itu untuk ini Pak, untuk memutar perekonomian. Jadi di sini juga banyak Pak, jangan khawatir Pak, di Indonesia mungkin banyak yang libur atau banyak
perusahaan yang nggak jalan ya. Di sini sama Pak, di sini juga perusahaan yang produksi. Kebetulan aja kalau di tempat saya ini adalah perusahaan konsultan, jadi kita nggak ada libur. Tapi kalau di pabrik itu ada juga perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus meliburkan, terutama otomotif. Cuman bedanya kalau di sini selama libur mereka dapat gaji 60%, gaji 60% yang nanggung adalah pemerintah. Nah, sehingga daya beli menurun, tetapi tidak drastis seperti di Indonesia. Mungkin sharing dari saya, Pak. Kalau butuh informasi tentang Jepang, mungkin kebetulan saya di sini, mangga silakan Japri juga boleh, Pak. Nanti mangga kita saling sharing nanti. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak Usman sharingnya. Jadi ternyata negara seperti Jepang pun terdampak, tapi mereka dampaknya jauh lebih kecil. Mudah-mudahan kita juga bisa berakhir dengan baik seperti Jepang saat ini, sehingga ekonomi pun juga baik. Oke, selanjutnya masih ada 3, ada Bu Ani di HP1, yang tadi kelewat itu yang Dap Yourself ya. Ini ada Pak Yunus, dan nanti ada Pak Sesepuh. Mungkin ke Bu Ani dulu, silahkan Bu Ani. Saya sama Pak Doni nggak dihitung nih. Kita penutup nanti Pak Punggawa. Habis kita tutup baru ngomong. Monggo Bu Ani. Pak Punggawa perlu dibantu unmute mungkin. Oke, sebentar. Saya coba unmute Bu Ani ya. Coba saya unmute. Oke, silakan Bu Ani. Ya, silakan Bu Ani. Halo semuanya, selamat sore. Semoga semuanya sehat, semuanya selalu dalam lindungan Tuhan, dan dengan kita bisa mengendalikan diri, akhirnya kita semuanya terbebas dari corona. Dan saya mewakili Bapak Henry Taher mengucapkan selamat Lebaran bagi yang merayakan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin bila selama ini kita ada kesalahan terhadap warga Ubud. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani, juga mohon maaf lahir batin, sehat. Pak Doni. Wah, Pak Doni. Ngeheng lagi nih kelihatannya Pak Doni nih. Pak Doni. Lanjut ke Pak Yunus, silahkan Pak Yunus. Yes, Pak Yunus, monitor. Oke, saya unmute dulu, Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Halo. Ya. Selamat sore. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah kami sekeluarga dalam keadaan sehat, anak-anak, istri, dan saudara juga di kampung sehat. Saya berharap juga rekan-rekan di Oakwood semuanya dalam keadaan sehat dan keluarga juga sehat semua. Untuk hal-hal yang ada di Oakwood saya pikir sudah dijelaskan lengkap oleh teman-teman semuanya. Selama COVID ini aktivitas saya sama, saya masih belum WFH ya, masih tetap kerja setiap hari ke kerjaan tambahan selama COVID ini sama dengan bapak-bapak ya. Saya kebagian untuk nyuci piring dan belanja sayur. Beberapa kali saya sempat ketemu dengan Pak Doni dan juga Pak Warsito ketika belanja sayur. Mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa aktivitas normal kembali, dan tentunya usaha-usaha kita bisa berjalan seperti dengan rencana kita sebelumnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yunus. Oh, ini Pak Yunus sebenarnya masih banyak disebutkan itu, Pak. Ya, ketahuan aja Pak ya, baru belanja sayur ya. Yang lain. Monggo ke Pak Sesepuh kita. Pak Sesepuh. Halo. Yang ditunggu-tunggu. Silakan Pak Sesepuh. Suara Pak Doni agak terputus-putus ini. Oh ya, Pak Sesepuh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman di Oakwood, mohon maaf baru bangun tidur. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Fitri kepada yang merayakan. Mohon maaf lahir batin.
ini istri saya kemudian lagi kurang enak badan, jadinya tidak bisa join. Cuma titip pesan pada semua warga untuk tetap sehat di rumah. Ya belanja sekali-sekali untuk kebutuhan yang tidak perlu sampai untuk sebulan ya, cukup seminggu persediaan. Jadi selama ini saya juga hampir 1,5 bulan ya tidak pernah keluar dari garasi. Jadi benar-benar di rumah sibukan kerja bukan tetap ya, tapi makin sibuk karena jam kerja sudah tidak dihitung lagi. Bahkan banyak yang apa ya, seenaknya ya yuk kita meeting jam 9. Jam 5 pagi juga udah mulai gitu karena ada persiapan. Jadi bukannya malah makin santai di rumah, tapi makin susah tidur. Ampun pokoknya apa nih ampun ya. Jadi tapi efek sampingnya adalah badan nggak banyak bergerak. Kalau di kantor kita mungkin hampir 1 jam ya, setiap 5 menit 10 menit kita bergerak ke meja rekan kita gitu ya, entah di lantai yang sama atau entah di bawah, atau kadang kita lagi lapar gitu kan, atau lagi haus kita turun gitu kan ke kantin atau apa. Jadi badan bergerak terus nih. Tapi sejak di rumah nih badan nggak banyak bergerak. Bergerak pun cuma dari kamar, kulkas, dari makanan. Jadi bergeraknya nggak banyak. Sedangkan kalau di kantor tuh saya sengaja setiap siang itu harus keluar kantor supaya kita bergerak gitu ya. Jadi saya nggak suka pesan dari hampir jarang sekali pesan GrabFood kecuali kalau hujan aja sih. Itu dibiasakan supaya badan tetap bergerak, semua merasakan matahari juga gitu ya. Panasnya matahari, menikmati apa yang tadi diberikan oleh Tuhan gitu kan. Walaupun panas tetap bersyukurlah masih diberikan matahari yang cukup lah buat kita semua ya kehidupan. Jadi di kampung Oput juga benar tadi saya katakan saya hampir 1,5 bulan tidak pernah keluar dari garasi. Kebanyakan yang pergi kalau anak saya, istri saya. Jadi menjagalah. Kayak tadi Pak Usman tadi kan tidak menularkan, padahal sebenarnya saya takut ketularan karena umurnya sudah sesepuh. Seperti itu. Jadi saya takut ketularan, menularkan pastilah. Hampir semua orang takut yang memberikan satu penyakit pada yang lain. Ya, mungkin beda dengan di Jepang ya, atau negara yang lebih sadar akan orang lain ya, lingkungan. Mungkin di Indonesia sedikit beda ya, karena kenapa kita disebut dengan plus 62 ya, karena memang kelakuan kita memang sedikit agak out of the box gitu. Jadi ini mulai saya hari ini dapat yang namanya new normal, udah ada jadwalnya bulan Juni, melihat bulan Juni tanggal berapa itu saya agak kok mulai ngomong new normal tapi sudah ada jadwal. Ini sedangkan kita teriak-teriak 2 bulan mungkin lebih ya supaya kita redam gitu. Tapi ini kelihatannya dengan angka yang naik tapi kita sudah mencanangkan new normal. Itu menurut saya agak aneh gitu. Yang sebenarnya kita perlu sadar diri bahwa masih banyak kasus-kasus yang terjadi gitu ya. Ini yang buat teman-teman semua juga kita tetap waspada, tetap di rumah ya sebisa mungkin, kecuali belanja yang memang tidak bisa kita hindari ya, karena resikonya tetap selalu ada lah, mau kita mau belanja keluar atau kita mau pesen makanan itu resiko tetap ada. Hingga kita mengeliminir, membuat resikonya itu tidak terlalu banyak lah. Jadi kita sebisa mungkin selesai langsung mandi, kita dari luar langsung segera mandi, tidak nyentuh apapun, ganti baju, dan itu sudah menurut saya sudah cukup untuk menghindari penularan atau terhadap orang-orang yang ada di rumah. Jadi tetap dari satpam tetap rutin datang ke rumah, mungkin seminggu sekali ya, Pak sabunnya habis, oh ya kita isi. Jadi itu salah satu yang saya bisa bantu ya untuk teman-teman di warga di Output ya, supaya kita pencegahan itu sangat penting. Sebisa mungkin kita menghindari. Tadi juga saya mendengar, mungkin saya juga jarang buka yang WA-nya karena HP-nya terbeda ya untuk yang WA yang KKO atau yang warga. Kadang saya
baterainya habis, saya lupa nggak ngecharge. Saya jarang lihat. Tadi mungkin dari Pak Lekson membicarakan masalah yang ngebut, yang lain juga sama ya. Itu kesulitan buat saya untuk akses kamera karena katanya ada masalah akses ke kamera video di Satpam. Jadi mungkin nanti saya akan coba bicara dengan Pak Andres untuk bisa diaktifkan lagi, saya bisa akses kamera. Jadi untuk masalah yang ngebut itu kita bisa lihat di video dan kita bisa langsung mungkin ya kita langsung jadi barbuk ya bahwa memang orang ini atau supir atau siapapun ya, warga mana sih bukan warga ya, insya Allah bukan warga yang melakukan kegiatan atau apapun yang menurut kita semua itu tidak mematuhi lah apa yang kita sudah kita buat capek ya. Pak Nurdin udah capek-capek buat 20 km per jam, tapi kelihatannya ada beberapa oknum lah, saya nyebutnya oknum yang tidak menggubris. Ya, nanti kita perlu lakukan kerjasama dengan security ya Pak Leksonnya. Apa yang kita mesti lakukan gitu. Ya, kita nggak tahu juga sih, karena warga agak sulit memang, karena mereka punya hak juga di lingkungan ini, tapi kita semua lebih berhak lagi untuk menjaga keindahan, jaga keamanan lingkungan kita semua. Mungkin dari saya itu aja. Stay safe, safety, home, itu adalah mungkin moto yang terbaru ya buat kita semua. Cara kerja yang cara kehidupan yang berbeda lah ya, sampai kita mungkin tadi pagi kemarin Pak Lekson datang hanya di depan jalanan, saya di dalam garasi mengucapkan selamat Idul Fitri. Padahal sih Pak Lekson udah pakai masker, saya enggak, karena menurut saya ya kan tuan rumah boleh nggak pakai masker gitu. yang pakai masker yang bepergian aja. Ya, oke, itu aja dari saya. Terima kasih semua teman-teman nih. Ini saya senang banget ya kita bisa tatap muka ya. Walaupun katanya memang yang paling ini dominasi memang bapak-bapak semua ini. Tapi mudah-mudahan bisa disampaikan kepada istri-istri bapak semua bahwa kita insya Allah sehat semuanya, jadi aman. Oke, dari saya itu aja Pak Doni, semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sesepuh. Ya ini memang sekarang bapak-bapak Pak Sesepuh, tapi biasanya habis ini bakal muncul ke grup ibu-ibu. Tunggu aja ntar. Ya mungkin mesti dibuatkan tersendiri Pak. Jadi mereka mungkin sedikit malu karena pasti yang ikut bapak-bapak nih, jadi mereka pada nggak ikut. Mungkin ya, seperti itu. Tunggu aja ntar paling muncul usulannya Pak Riki minta yang ibu-ibu gitu. Arisan pakai Zoom. Wah iya bisa begitu. Iya. Ya, tadi Pak Sepuh udah cerita, Pak Sepuh udah terima jadwal new normal. Ya, itu memang jadwalnya emang agak kurang normal ya Pak ya, kita rasa sekarang. Kayak nggak ada jamnya, segala macam. Tapi ya gitu, di antara jam-jam yang nggak normal, malah kita dapetin jam-jam yang bisa ada hikmah positifnya juga. Kemudian kita tetap bisa nyikapinya dengan bijak. Nah, sekarang dari Pak Riki, silahkan Pak Riki. Nggak perlu dibantu unmute kan Pak? Ya, jelas nggak ini Pak Doni? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jelas dong. Waalaikumsalam. Harus jelas. Baik, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir batin, selamat merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah untuk yang Muslim, taqabbalallahu minna wa minkum, dan kepada teman-teman semua, warga Ubud semua, mohon maaf lahir dan batin, mohon maafkan saya atas nama keluarga saya apabila ada salah di kata dan perbuatan selama ini yang kurang berkenan atau tidak berkenan, kami mohon dimaafkan sekali. Kalau masalah sharing tadi masukannya memang bagus. Kalau yang masalah kecepatan itu saya juga udah ngalami, mungkin semuanya sudah tahu sebelumnya. Kemudian yang kedua masalah kucing, nah itu saya ngalamin juga. Saya sendiri ada kucing liar yang dikasih makan datang terus akhirnya.
Dan akhirnya hari ini korban satu kucing kelindes mobil di AP3. Akhirnya saya taruh di belakang sekarang. Jadi nggak saya biarkan keliaran dulu di depan. Sharing sedikit masalah selama pandemi COVID, ya samalah sama rata-rata semuanya. Jadi awal sebelum PSBB, akhirnya kita kalau di kantor udah kita terapkan waktu itu langsung on off kerjanya. Jadi 50% kerja, 2 hari yang 2 hari istirahat, kemudian masuk lagi per 2 hari. Itu baik Jakarta ataupun Bekasi waktu itu belum melakukan PSBB. Jadi waktu itu kita lihat karena sudah menyebarnya isu COVID ini udah cukup santer, kita lihat itu sempat berpengaruh ke karyawan itu secara mentality sama secara otomatis ke fisik. Mereka merasa kok batuk, kok nggak enak badannya dan lainnya. Akhirnya buru-buru kita ambil, oke lah langsung off per 2 hari. Dan selama WFH, ya itu benar itu Pak. Jadi kita memang next-nya ke depannya harus ada beberapa kegiatan yang kita sudah anggap akan menjadi new normal. Dan insya Allah itu ya kita udah terbiasa. Gitu. Tapi mudah-mudahan pada saat pandemi ini berakhir, ada hal yang kita tetap tidak new normalkan. Salah satunya adalah silaturahmi secara offline. Bagaimanapun juga itu rasanya beda. Benar ya Pak Doni ya? Apalagi kalau dicampur dengan barbekyuan. Nah itu Masya Allah itu. Nah, dan kan yang belum kita selesaikan kan mie Aceh ini. Mie Aceh kan belum kesampaian juga tuh. Pak Lekson langsung aja Pak RT ini kalau mie Aceh. Tapi ya kita syukuri lah Pak, kita syukuri dengan kondisi sekarang semakin kreatif dari kita ya sendiri. Dan kalau kita lihat pasti di kantor pun juga karyawan ataupun kawan-kawan kita pun makin kreatif juga. Dan yang saya sangat kaget di 2 minggu atau 3 minggu terakhir lah ya, itu saya sempat kaget kok tepung tiba-tiba langka. Tepung di Alfamart, Indomart, di toko suplai roti langka. Saya pikir ini pemerintah gimana ini? Oh, dilalah saya baru sadar. Sekarang setiap rumah itu buat roti sendiri, Pak. Dari ibu, dari anak yang dulunya nggak pernah buat roti, sekarang buat roti sendiri. Pantes langka. Jadi kalau Indomart, Alfamart, saya tanya, itu kok bisa langka, Mas? Nah, gimana, Pak? Setiap hari ibu-ibu beli tepungnya, ada berapa ibu-ibu itu beli? Benar. Jadi, jadi kelihatannya tahun ini kalau di keluarga kami paling sedikit pengeluaran pembelian roti kering, Pak. Karena buat sendiri sekarang, Pak. Dipaksa untuk buat sendiri. Pandemi ini ya kita belum tahu selesainya kapan, tapi kita ambil dari sisi positifnya aja, bahwa kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang kita tidak nyaman, insya Allah akan menjadi nyaman, dan tetap kita saling menjaga satu sama lain. Kalau tadi Pak Sesepuh juga takut karena umurnya di atas 50. Perasaan tuaan saya dari wajah, Pak. Kayaknya udah sepuh aja. Di atas 30, Pak. Tapi ya itulah Pak, kalau ketakutan itu pasti ada. Saya sendiri juga hyperthyroid, saya juga ada ketakutan seperti itu. Nah, mudah-mudahan saya jaga dengan olahraga atau ya itulah positif mind-nya lah saya bawa. Saya agak ngeri ya, pasti ngeri. Tapi mudah-mudahan kita semua selalu dijaga kesehatannya. Oke, gitu aja Pak Doni dari saya. Ini salam juga dari istri dan anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Punggawa Riki. Ya, alhamdulillah semua udah dapat jadwal ya? Siap, terima kasih. Jadi saya mewakili keluarga juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi teman-teman semua yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan puasa ini, bulan Ramadan dan Idul Fitri dijadikan yang lebih baik. Alhamdulillah memang kita di pandemi kondisi seperti ini. Tapi Allah ciptakan manusia itu sebagai makhluk yang paling pintar beradaptasi. Jadi kalau kita dibuat seperti ini, lama-lama kita juga bisa beradaptasi. Menikmati juga WFH. Menikmati juga jam-jam yang new normal atau yang sebenarnya nggak normal. Dan tetap bisa menemukan hikmah dalam semua keadaan, semua kondisi. Nah, alhamdulillah sekali kita di sini tetap bisa jaga silaturahmi. Mudah-mudahan dalam pekerjaan kita juga bisa beradaptasi, dalam bisnis juga bisa beradaptasi, sehingga semua teman-teman warga kampung Oakwood bisa menemukan peluang bagaimana untuk bisa tetap survive, bahkan bisa growing dalam kondisi seperti ini. Jadi terima kasih banyak, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Saya ingin tutup dengan satu kuis. Ini kuisnya, yang duluan jawab dapat hadiah durian montong, 1 pack. Jadi semua tolong di-unmute Pak Riki. Saya unmute semua dulu. Artis hati. Siapa nih?
Saya mute semua, saya nggak di-unmute. Apa tuh? Nanti Pak Riki yang ini ya, Pak Riki, Pak Lexton, Pak Sepuh yang chatnya, jurinya. Siapa yang paling duluan jawab? Jawabannya japri saya dong, Pak. Siap. Kalau enggak, gini, jawabannya gampang. raise hand aja, angkat tangan gini aja siapa yang mau jawab. Jawabannya minta dijapri dulu dong. Wah. Siap semua. Oke, kita ngobrol alhamdulillah cukup panjang dari hampir jam 2 ya, teman-teman semua. Saya tanya satu, siapa yang namanya paling banyak disebut sepanjang kita ngobrol halal bihalal ini? Nama siapa yang paling disebut? Pak RW, Pak RW. Ya, siapa tuh? Yang jawab Pak RW siapa? Pak Yunus ya? Rijal. Oh, Pak Rijal. Oh, Pak Rijal. Kerjaanmu sama hostnya. Pak Doni paling sering disebut. Oh, Pak Doni. Karena yang tadi jawab Pak RW siapa? Pak Rijal. Yang paling sering. Pak Rijal. Pak Rijal. Pemenangnya Pak Rijal. Kenapa? Hampir semua yang ngomong pasti ngomong minal aidin wal faizin. Pak Faizin disebut terus gitu. Oh, iya. Bagi 2 sama Pak RW. Kalau hujan reda, hadiahnya kita kirim. Gimana? Iya, Pak Faizin, nama beliau Faizin. Artinya Faizin ini bahagia, Maksudnya teman-teman. dari gambar ini tadi, Dan kan? dalam keadaan seperti ini, dengan hal bihalal, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa tetap bahagia. Kenapa? Kunci utama, kunci yang paling menentukan apakah kita bisa tetap bisa survive, bisa bangkit adalah dari mindset kita sendiri. Ayo kita tetap bahagia dan bisa tetap semangat. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Pak Riki dan Pak Lexton. Mudah-mudahan kita segera bisa melalui semua ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke operator dulu ya. Nah, ini. Ini terima kasih. Nah, ini. Gimana Pak RT? Udah dulu sama lihat yang dulu. tutup. Sebentar, saya mute dulu semua. Kamu udah pernah nama Sebentar, saya mute dulu. Ya, silakan Pak RT. Apa Pak RT? Udah, bisa didengar? Dengar. Oke, terima kasih semua, ada 20 orang. Sekarang 19 ini saya pikir bagus sekali tadi, banyak beberapa masukan. Jadi tujuan kita sama, kita ingin kampung kita ini benar-benar jadi kampung sehati. Tadi ada beberapa catatan saya, tadi mungkin dari Pak Kasmar ada beberapa masukan. Yang pertama untuk maksimum speed 20 km per jam, kita semua berterima kasih Pak Nurdin udah dicetak kembali tuh untuk billboardnya sepanjang jalan kita udah lihat. Tapi walaupun demikian masih banyak teman-teman kita yang mungkin melihat tapi tetap juga high speed. Nah, jadi kemarin seperti pernah saya bilang ya, kita mau coba datengin satu-satu, sosialisasi, nggak ada habis-habisnya lah. Dan kalau saya sih melihat teman-teman yang ngebut itu sih orangnya itu-itu aja. Jadi mungkin ya dia buru-buru atau gimana, tapi tetap kita coba kembali secara persuasif, nanti kita datengin untuk bisa bicara lebih dari hati ke hati. Kalau nanti udah bisa kita berkunjung, saya mungkin mau ajak termasuk Lai Kasmar juga, APN 6 itu semua itu memang banyak saudara-saudara kita di sana, di ujung sana pengebut gitulah. Jadi nanti kita coba selesaikan baik-baik. Terus tadi ada untuk masalah kucing, termasuk itu Yoshida Sang juga komplain di grup warga itu, masalahnya itu juga, yang punya kucing itu saya juga sudah tahu, nanti dia nggak ikut di acara kita ini, jadi mungkin nanti memang bisa kita datengin ke rumah mereka, kita juga bisa bicara baik-baik. Itu di AP6 juga yang pemilik kucing, bukan Pak Bayu atau Pak Riki, Pak Warsito, tapi itu di AP6 juga kucingnya. Terus ada satu tadi untuk masalah di security, itu belakangan ini memang ada apa itu open gate itu sering ngadat, sering bermasalah, sehingga si security ngebantu kita untuk bisa lebih cepat.
Tapi sih memang sih saya sudah bilang security itu untuk semua warga diupayakan memakai kartu pas masing-masing. Nah, jadi ini ada beberapa kali saya lihat di sana bermasalah, makanya itu si security ambil inisiatif. Tapi walaupun demikian, SOP-nya itu salah, jadi saya akan coba perbaiki koordinasi dengan LIPO untuk bisa itu di open gate itu bisa diselesaikan dengan baik. Terus tadi Pak Riki teringat soal Pak Riki bicara ke saya soal anjing di depan itu. Jadi kalau dulu anjing di depan itu banyak, itu udah dibantu oleh Pak Edisius, warga kita bicara di Lipo, sehingga orang Lipo udah datang ke kampung atas itu. Jadi itu anjing itu anjing dari atas, dan termasuk juga udah ditutup oleh orang Lipo pagar di depan itu. Hari itu Pak Haji Bayu ikut itu membantuin, itu semua udah ditutup. Ternyata sekarang itu masuknya dari tetangga sebelah, dari Greenwood. Jadi dia bukan masuk lagi dari depan, tapi masuk dari samping. Nah ini ke samping itu rupanya belum ditutup. Jadi itu oke. Kita akan lanjutkan. Nah, terus tadi kalau Pak Haji Maimun ingin sekali kita bisa berkumpul sama-sama seperti dulu, sehingga masukan-masukan yang tadi teman-teman bisa kita perbaiki. Saya pikir kalau kita sama-sama, ini kan semua dari warga untuk warga, dan tujuan kita kekeluargaan Kampung Sehati Okut. Tadi ada sedikit dari Miyagisang sama Ibu Inge. Sumimasen, Okut no tokoro ken kawamari imamadewa nasi. Semua kita bersaudara, jadi tidak ada berantem. Jadi welcome to Kampung Okut, nanti habis Lebaran silakan datang. Ini semua keluarga besar kita. Jadi keluarga besar ini semua welcome sekali dengan tetangga. Jadi nanti ini ada warga baru kita, dia tinggal di AP 5 nomor 21 dekat Pak Yunus tuh. Nah, jadi itu sebagai kata penutup dari saya. Jadi mungkin selama ini dari pengurus, saya sebagai ketua, Pak Rizal sekretaris, dan Bu Rina bendahara, dan semua korlap yang ada di Okut, mungkin dari segi pelayanan masih banyak kekurangan. Ini tugas kita sama-sama untuk memperbaiki ke depan supaya Kampung Okut lebih baik lagi. Terima kasih banyak, khususnya buat Pak RW yang udah menyempatkan waktunya untuk bisa kita sama-sama bisa sharing di Zoom meeting ini. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Oke, terima kasih Pak RT. Sebelum ditutup, sebelum kita close meetingnya, Pak RT, untuk rapat RT tadi masukkan Pak Maimun, apabila memang harus online streaming, silakan saya buka untuk Zoom kita untuk rapat Terima RT. kasih. Di info aja. Kemudian hari ini Zoom halal bihalal ini mudah-mudahan saya recording, nggak ada masalah, nanti saya upload ke YouTube dan kita share untuk warga kita aja. Yang kita bicarakan hari ini saya record hari ini semuanya. Jadi semuanya kawan-kawan nanti bisa lihat juga. Gitu. Kita tutup sama-sama, tapi kita foto sama-sama dulu ya, Pak ya. Kita screenshot. Ayo, tolong kameranya dihidupkan semua, jadi kelihatan wajahnya semua. Yang belum sisiran, silakan sisiran. Yang belum mandi, jangan mandi dulu, gitu. Kelamaan nanti. Oke. Pakai gayanya masing-masing. Tunggu dulu. Gaya paling keren. Ada Bu RT. Oh, ada Bu RT. Ayo Bu RT. Iya, Oke. Oke, siap. Saya coba 1, 2, 3. Sabar. Ini kameramen streaming itu memang agak beda itu. Agak-agak beda ini. Kameramen streaming ini oke. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Nanti saya share di Pak Aris belum keluar tuh, Pak Aris. Halo Pak Aris. Kita ulang lagi. Pak Aris. Wah, jangan nanti fotonya sama-sama ternyata TV Pak Aris. Halo Pak Aris. Ayo Pak Aris, kita foto bareng-bareng dulu. Pak Aris, mungkin beliau lagi mandi dulu, Pak. Oh, oke. Oke, saya udah foto tadi untuk sama-sama. Saya ucapkan terima kasih semua. Hari ini langsung saya end meeting. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih.